penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan saat pandemi Corona atau COVID-19, angka partisipasi masyarakat bisa kemungkinan tidak sama dengan Pilkada yang dilakukan di saat normal. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak tahun 2020 sebanyak 77,5%. Komisioner KPU Kota Balikpapan, Syahrul Karim, mengatakan sesuai dengan arahan dari KPU RI sebesar 77,5%. Target tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan 2020 sebanyak 77,5% itu lebih rendah tingkat kehadiran pemilih pada pemilihan presiden 2019 lalu sebesar 80,6%. Jadi untuk tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2002 sesuai dengan arahan dari KPU itu KPU RI itu sebesar 77,5%. Nah, harapannya untuk di Pilkada Balikpapan itu tercapai karena kita punya investasi partisipasi pada Pilpres kemarin pada pemilu tahun 2019 itu 80,6%. Nah, mudah-mudahan itu bisa terulang. Meskipun memang kami melakukan survei secara internal yang dilakukan oleh KPU satu minggu setelah ditetapkannya PKPU 5 tahun 2020 terkait dengan adanya tahapan lanjutan Pilkada Balikpapan 2020 atau Pilkada Serentak. Hasilnya memang agak sedikit pesimis karena ternyata dari 512 responden atau masyarakat yang mengisi kuesioner yang telah kami bagikan secara online itu 63% masyarakat kita tahu kalau memang ada pilkada diselenggarakan pada tahun ini. Hanya saja persoalannya ketika ditanyakan tanggal bulan pelaksanaan hari pencoblosan itu hanya 10% saja yang tahu. Nah, ini menjadi PR kami, tantangan di KPU, terutama untuk seluruh teman-teman di Badan Ad Hoc dari peningkatan PPK, PPS sampai nanti KPPS untuk memastikan seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih itu bisa menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Menyinggung soal tingkat partisipasi pemilih di tengah pandemi COVID-19, apakah bakal mempengaruhi kehadiran masyarakat ke tempat pemungutan suara atau TPS, Syahrul menghimbau kepada seluruh partisipasi masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan pilkada lanjutan. Terkait dengan pandemi COVID-19, jadi masyarakat yang berada di RT, karena ini adalah wilayah cakupannya adalah RT, yang memang memenuhi kualifikasi, silakan ambil bagian dalam penyelenggaraan pilkada. Setelah itu nanti ada pembentukan KPPS. Pun juga kami membutuhkan sekitar 10.500 orang yang terlibat di dalam. Karena ada rencananya 1.500 TPS, kemudian jumlah KPPS-nya ada 7 orang. Jadi jumlahnya sekitar 10.000-an. Nah, ini pun juga nanti kita akan maksimalkan sebagai corong dalam melakukan sosialisasi sehingga tingkat partisipasi yang dicanangkan oleh KPU RI kemudian dan harus diikuti oleh seluruh daerah minimal 77,5% itu dapat tercapai dengan baik. Syahrul juga berharap partisipasi partai politik atau parpol untuk menyukseskan pilkada serentak dengan melakukan sosialisasi kepada para konstituen terkait tahapan pilkada sampai pelaksanaan hari pencoblosan agar tercapai partisipasi pemilih yang ditetapkan oleh KPU. Menurut komisioner yang membandingkan divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM ini menegaskan partisipasi pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU semata. Pada pilkada serentak ini tentu, pemerintah, partai politik, dan calon punya kepentingan terhadap hadirnya peran masyarakat untuk partisipasi pemilih. Kami juga meminta kepada partai politik sebagai peserta pemilu, karena saat ini memang kan belum ada peserta pemilu dari karena dibuka nanti bulan September, untuk juga aktif menyampaikan kepada konstituennya terkait dengan
tahapan lanjutan pilkada. Biar semakin masif, pemberitaan semakin masif, dan tidak hanya parpol saja, meskipun parpol telah berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik, karena juga ada sudah ada anggaran disiapkan oleh pemerintah daerah, dan ini juga harus dimaksimalkan dengan baik. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.